Langit Istanbul masih gelap saat Megawati membuka emailnya pagi itu. Di antara puluhan pesan sponsor dan agenda latihan, satu surat dari PVC menarik perhatiannya. Isinya singkat namun berat, permintaan resmi agar ia kembali memperkuat tim nasional Indonesia di ajang AFC Nations Cup 2025. Hatinya langsung bergetar. Di ruang apartemennya yang menghadap Selat Bosporus, Mega termenung. Ia telah menemukan kenyamanan dan tantangan di Turki, mengenakan seragam Fenerbahce yang penuh gengsi. Namun panggilan dari negeri sendiri selalu punya suara berbeda, seperti suara masa kecil yang memanggil dari balik kenangan. Ia teringat bagaimana pertama kali mengenakan jersey merah putih, penuh kebanggaan dan air mata. Tapi kini, ia bukan remaja polos yang sekadar mengejar mimpi. Ia pemain profesional dengan kontrak besar dan tanggung jawab internasional. Memilih bukan perkara sederhana. Mega menggenggam ponselnya, membuka galeri foto timnas dan melihat senyum rekan-rekan lamanya. Ada rasa rindu yang tak pernah hilang. Di antara segala pencapaian yang telah ia raih di Eropa, ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh satu hal, pulang dan bermain untuk Indonesia. Di sela-sela latihan rutin Fenerbahce, Mega duduk bersama pelatih dan manajer tim. Mereka mendengarkan dengan serius saat Mega menyampaikan isi surat dari Indonesia. Ada keheningan panjang sebelum pelatih angkat bicara, menyadari betapa pentingnya keputusan itu bukan hanya bagi Mega, tapi juga bagi dunia voli Asia. Klub tidak ingin kehilangannya, apalagi menjelang babak playoff. Tapi Mega tahu, ada momen dalam hidup yang tak bisa ditukar dengan bonus atau trofi. Ia kemudian berbincang dengan Yeom Hyeseon, kapten Red Sparks yang sedang bertanding di Prancis. Telepon video itu berlangsung lama, dipenuhi tawa getir dan kebisuan dalam. "Kalau kau pergi, setidaknya aku tahu alasannya mulia," kata Yeom dengan mata berkaca-kaca. Mega tersenyum pahit. "Aku tidak meninggalkan mimpi, Yeom. Aku hanya pulang untuk menjaga agar mimpiku tetap hidup." Kalimat itu menutup malam panjang penuh pertimbangan. Keesokan harinya, Mega mengumumkan keputusannya mundur sementara dari kompetisi klub Turki. Dunia voli langsung heboh. Tapi bagi Mega, yang paling penting adalah, ia telah memilih dengan hatinya sendiri. Di Dishon, Yeom Hyeseon menghadiri konferensi pers sebagai kapten Red Sparks. Wartawan bertanya tentang kabar Mega yang viral. Dengan anggun dan tenang, Yeom mengangkat mikrofon dan menjawab, ia pergi untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar liga. Ia pergi untuk negaranya. Dan aku bangga padanya. Pernyataan itu viral dalam hitungan menit. Tak hanya karena isi pesannya, tapi karena cara Yeom mengucapkannya, penuh emosi, penuh keikhlasan. Semua tahu keduanya sangat dekat, seperti kakak adik yang terhubung bukan oleh darah, tapi oleh perjalanan panjang bersama di lapangan. Usai konferensi, Yeom duduk sendiri di bangku pinggir lapangan. Ia mengirim pesan suara pada Mega, "Tunggu aku di Turki. Mungkin saat kau kembali, aku sudah ada di sana. Dunia terlalu besar untuk kita hanya bermain di satu tempat." Mega membalas dengan foto langit Istanbul dan satu kalimat singkat, "Langit di sini luas, tapi aku masih merindukan suara langkahmu di sebelahku." Yeom mulai merasakan sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Di tengah sorakan para fans Prancis, ia merasa hampa. Meski memimpin tim, mencetak assist luar biasa, dan meraih MVP, semuanya terasa hambar. Ia bukan gadis muda yang lapar sorotan seperti dulu. Dalam satu wawancara eksklusif, Yeom berkata, "Voli telah membawa saya keliling dunia, tapi tidak semua tempat memberi arti." Ia kemudian menyebut Indonesia sebagai tempat pertama kali ia merasa rumah di luar Korea, berkat sosok Megawati dan sambutan hangat dari publik tanah air. Kata-katanya membuat banyak pihak terkejut. Spekulasi mulai bermunculan bahwa Yeom akan mengikuti jejak sahabatnya ke Asia Tenggara atau mungkin Liga Turki. Namun bagi Yeom, ini bukan soal tren atau strategi karir. Ini soal mengikuti suara hati yang terus memanggilnya kembali ke tempat yang membuatnya hidup. Yeom lalu menghubungi agennya dan berkata, "Cari tim di Istanbul. Bukan karena uang, tapi karena di sana ada seseorang yang membuatku merasa tidak sendirian di dunia voli ini." Keputusan Megawati kembali ke timnas dan spekulasi perpindahan Yeom Hyeseon jadi bahan utama media voli Asia. Di Twitter dan TikTok, tagar Formi Mega dan Siwin Turki langsung menduduki peringkat teratas. Para fans membuat video kolase perjalanan karir keduanya, disandingkan dengan lagu-lagu penuh haru. Beberapa pengamat menyebut ini sebagai momentum emosi terbesar di dunia voli Asia sejak era Kim Yeon Kong. 2 bintang, 2 jalur hidup, tapi satu benang merah, persahabatan dan keberanian memilih jalan sendiri.
Netizen dari Indonesia, Korea, hingga Jepang bersatu mendukung mereka. Pihak PVC menyambut hangat kembalinya Mega. Bahkan pemerintah memberikan apresiasi langsung atas dedikasinya, menyebutnya sebagai teladan bagi atlet muda Indonesia. Sementara itu, klub-klub Liga Turki mulai mendekati Yeum dengan tawaran serius. Di tengah badai perhatian itu, Mega dan Yeum tetap saling berkabar dengan pesan singkat yang tidak berubah sejak dulu. Kita tidak pernah sendiri di lapangan, karena selalu ada bayangan satu sama lain. Mega kembali menginjakan kaki di Yogyakarta, tempat pemusatan latihan nasional. Udara tropis menyambutnya dengan peluh dan rindu. Para pemain muda seperti Sheila, Wilda, dan Aurel menyambutnya dengan pelukan dan kagum yang tak bisa disembunyikan. Latihan dimulai dengan semangat baru. Mega bukan hanya atlet senior, tapi menjadi pemimpin spiritual bagi tim. Ia berbagi pengalaman, menyemangati rekan-rekannya, dan bahkan membantu pelatih menyusun strategi baru yang lebih agresif dan adaptif. Di ruang ganti, ia sering terdengar berkata, "Kita bukan datang ke Vietnam untuk liburan. Kita datang untuk membuktikan siapa Indonesia." Kalimat itu menular, menguatkan, dan membuat skuad Garuda bersinar meski baru dalam tahap latihan. Media lokal memuji atmosfer positif timnas wanita, menyebutnya sebagai era kebangkitan baru. Dan semua tahu, Mega adalah denyut nadinya. 1 tahun sebelumnya, Red Sparks tampil luar biasa di Liga Korea. Megawati dan Yeum menjadi duet maut, yang satu penyelesai, yang satu pengatur irama. Lawan-lawan mereka tahu, jika Yeum mengangkat bola, hampir pasti Mega akan mematikannya dengan smash keras tak terbendung. Di balik statistik mengagumkan itu, ada kisah persahabatan yang tumbuh di ruang makan tim, di ruang ganti, dan di malam-malam dingin Korea. Mega sering menceritakan tentang nasi goreng dan pantai-pantai Indonesia, sementara Yeum membalas dengan cerita tentang ibunya dan hari-hari latihan di Seoul. Mereka bukan hanya saling melengkapi di lapangan, tapi juga saling menguatkan saat jauh dari keluarga. Saat Red Sparks kalah di semifinal tahun itu, kamera menangkap momen Yeum memeluk Mega erat, seperti saudara yang gagal dalam misi bersama. Kini, meski di tim dan negara berbeda, keduanya tahu, setiap langkah yang mereka ambil, tetap terhubung dalam satu irama yang dulu pernah mereka ciptakan bersama. PVC akhirnya mengumumkan daftar resmi skuad timnas putri Indonesia untuk AFC Nations Cup 2025. Nama-nama lama dan baru terpampang di papan pengumuman digital. Megawati Hangestri, sang ikon, kembali menghuni daftar bersama bintang muda seperti Arsela Nuari dan Asititi. Sebuah kombinasi pengalaman dan energi segar. Namun di balik antusiasme itu, ada satu nama besar yang kini menghilang, Yola Yuliana. Sang legenda secara resmi mengumumkan pensiun dari timnas, menutup karir panjang yang penuh prestasi. Dalam satu konferensi pers singkat, Yola berkata, "Kini saatnya generasi baru mengambil alih, dan aku percaya pada mereka." Mega menulis pesan penghormatan untuk Yola di Instagram, "Aku belajar banyak darimu, Kak. Kini saatnya kami bertarung demi melanjutkan nyala yang pernah kau jaga." Skuad kemudian berkumpul di Yogyakarta untuk latihan intensif. Pelatih membawa pendekatan baru yang lebih fleksibel dan cepat. Vietnam kini tak lagi tampak jauh, melainkan semakin dekat seperti bayangan yang terus membesar. Indonesia tak ingin hanya sekadar ikut serta, mereka ingin memberi kejutan. Dan semua percaya, dengan Mega memimpin, segalanya mungkin. Di Korea, Red Sparks menggelar konferensi pers yang mengejutkan. Yoon Hye-seon resmi mengakhiri kebersamaannya dengan klub yang ia bela hampir 1 dekade. Dengan suara tenang namun bergetar, ia mengucapkan terima kasih pada manajemen, staf, rekan satu tim, dan para penggemar. "Saya telah memberikan semua untuk klub ini," ucapnya. "Tapi kini, saya akan menghabiskan tahun-tahun terakhir saya di tempat sahabat saya pernah memberi cahaya." Kalimat itu langsung viral di berbagai media Asia. Semua tahu, yang ia maksud adalah Megawati. Yeum tidak menyebutkan nama klub barunya, hanya menyebut bahwa kontrak sedang diselesaikan di Liga Turki. Banyak yang menduga ia akan bergabung dengan Fenerbahce atau bahkan rival lamanya, Eczacıba. Namun bagi Yeum, tujuannya bukan klub, melainkan perjalanan menuju penyelesaian emosional. Di pesawat yang membawanya dari Incheon menuju Istanbul, Yeum menatap langit malam dan tersenyum kecil. Ia tahu, ia tidak hanya mengejar bola. Ia sedang mengejar bagian dari dirinya yang tertinggal di sebuah cerita yang belum selesai. AFC Nations Cup di Vietnam resmi dimulai. Suasana Hanau bergemuruh dengan kedatangan para tim besar Asia. Jepang datang dengan kekuatan penuh. Thailand membawa pemain veteran mereka yang lincah.
Cina tampak tenang namun mengintimidasi. Tapi sorotan paling menarik jatuh pada satu pertemuan yang ditakdirkan terjadi. Indonesia dan Korea Selatan berada di sisi braket yang sama. Yang membuatnya istimewa adalah kabar bahwa Yoon Hye-seon akan tetap membela Korea Selatan, meski sudah menandatangani kontrak di Turki. Ia mengantongi izin khusus untuk memperkuat negaranya sekali lagi. Dunia voli bersiap menyaksikan reuni emosional antara Yeom dan Mega, namun kali ini, sebagai lawan. Para pemain muda Indonesia berlatih keras. Arsela dan Asititi mulai menunjukkan tari mereka di latihan. Sementara itu, Mega mengingatkan semua bahwa lawan mereka bukan sekadar negara besar, tapi juga manusia-manusia yang bisa dikalahkan dengan strategi dan semangat. Pelatih memberi sesi video khusus memperlihatkan permainan Yeom. Mega hanya tersenyum, mengenali setiap gerakannya. Dia tidak pernah berubah, katanya. Tapi mungkin kali ini, aku yang berubah. Laga pembuka Indonesia melawan Kazakhstan berjalan penuh tekanan. Stadion di Hanau dipenuhi dukungan diaspora Asia Tenggara, dan sorak-sorai untuk Indonesia nyaring seperti genderang perang. Mega turun sebagai starter, mengenakan nomor punggung 5 dengan wajah tenang namun fokus tajam. Dalam 3 set yang melelahkan, Mega mencetak puluhan poin dengan smash keras dan blok menawan. Tapi yang lebih berkesan adalah bagaimana ia memimpin. Ia memberi arahan ke Asi, menyemangati Sheila, dan bahkan menenangkan Wilda saat ia gagal serve. Ia bukan hanya pemain, tapi kapten sejati di lapangan. Indonesia menang 3-1, dan media langsung membanjiri halaman utama mereka dengan foto Mega memeluk rekan-rekannya. Tagar Garuda Rise mulai ramai digunakan di media sosial. Komentar dari fans Asia menyebut Indonesia sebagai tim paling berbahaya tanpa beban. Di ruang ganti, Mega hanya berkata pelan, ini baru awal. Ia lalu melihat jadwal pertandingan dan memperhatikan satu tanggal, pertemuan melawan Korea di babak gugur. Dadanya bergetar, bukan karena takut, tapi karena akan bertemu masa lalu dalam bentuk yang paling jujur. Akhirnya hari itu tiba. Indonesia melawan Korea Selatan di babak gugur. Stadion penuh, siaran langsung diputar di seluruh Asia. Semua mata tertuju pada dua nama besar, Megawati dan Yeom. Mereka berdiri di sisi lapangan yang berbeda, mengenakan seragam berbeda, namun tatapan mereka menghangatkan udara. Saat lagu kebangsaan selesai diputar, Mega dan Yeom saling memandang. Tidak ada ketegangan, hanya anggukan kecil dan senyum yang hanya dipahami oleh dua jiwa yang pernah berjalan bersama. Saat peluit berbunyi, permainan dimulai seperti simfoni yang penuh drama dan kejutan. Mega bermain luar biasa, memimpin serangan Indonesia dengan kekuatan dan visi yang matang. Tapi Yeom tidak kalah. Ia mengatur tempo permainan Korea dengan akurasi dan intuisi yang hanya dimiliki pemain senior. Saling serang, saling tangkis, saling hormat. Set kelima menjadi penentu. Bola terakhir akhirnya jatuh ke lapangan Indonesia. Korea menang tipis. Namun seluruh stadion berdiri memberi tepuk tangan. Bukan hanya untuk permainan, tapi untuk nilai-nilai persahabatan, perjuangan, dan cinta terhadap tanah air. Saat pertandingan usai, Mega duduk di lantai lapangan, mengusap peluh dan sedikit air mata. Ia tidak kecewa, hanya terlalu larut dalam momen. Tiba-tiba, Yeom mendekat, membungkuk dan memeluk Mega erat di depan kamera seluruh dunia. Tak ada kata yang panjang, hanya bisikan pelan, kau bawa lebih dari sekadar bola. Kau bawa bangsa bersamamu. Mega membalas dengan senyum dan tatapan terima kasih. Momen itu menjadi ikon turnamen, bahkan dibingkai oleh media sebagai simbol sportivitas sejati. Pelatih Indonesia memuji perjuangan skuad. Meskipun kalah, mereka mencetak sejarah sebagai tim Indonesia pertama yang mampu menahan Korea hingga set kelima di turnamen besar. Sementara itu, Yeom juga mendapat penghargaan Playmaker of the Match. Malam itu, Mega dan Yeom makan malam bersama secara diam-diam di sebuah restoran kecil di Hanau. Mereka tidak membahas pertandingan, hanya mengenang masa lalu dan tertawa kecil. Karena persahabatan sejati tak pernah berubah, bahkan setelah peluit panjang berbunyi. 1 minggu setelah turnamen, Mega kembali ke Jakarta untuk istirahat. Tapi pikirannya sudah melayang ke Istanbul. Ia menerima banyak tawaran dari klub-klub Asia, namun hatinya sudah menentukan pilihan. Ia harus kembali ke Turki, bukan untuk kontrak, tapi untuk menyelesaikan satu janji. Yeom sudah lebih dulu berada di Istanbul, mengenakan jersey kuning Fenerbahce, klub baru yang kini jadi rumah barunya. Ia mengirim pesan ke Mega, banyak orang menunggumu di sini. Tapi aku yang paling dulu ingin melihatmu kembali.
Mega menulis surat terbuka di media sosial, saya akan kembali ke klub. Tapi alasan saya bukan uang atau popularitas. Saya kembali karena janji. Janji kepada seorang sahabat, bahwa cerita kami belum selesai. Penerbangan ke Istanbul dijadwalkan bulan depan. Dunia voli kembali berguncang. Fans menyebutnya, The Return of Two Queens. Megawati kembali ke Istanbul disambut meriah. Fans Fenerbahce memadati bandara dengan bendera Indonesia dan Korea. Dalam satu konferensi pers, Mega dan Yeom duduk berdampingan, mengenakan seragam yang sama, tersenyum ke arah kamera. Dulu kami satu tim di Korea. Lalu kami bertemu sebagai lawan di Vietnam. Kini, kami kembali satu tim di Turki, kata Yeom. Mega menambahkan, kami berjalan di dua jalan yang berbeda, tapi hati kami selalu menuju tempat yang sama, percaya satu sama lain. Mereka bukan hanya simbol kekuatan olahraga wanita Asia, tapi juga lambang ketulusan, keberanian, dan persahabatan tanpa batas negara. Anak-anak muda menuliskan nama mereka dalam mimpi-mimpi mereka sendiri. Dan dalam satu latihan pagi di Istanbul, Mega memukul bola dengan keras. Yeom mengangkat alis, lalu tertawa kecil. Masih seperti dulu, katanya. Mega membalas, karena cerita kita memang